Halo semuanya. Jadi, kita akan belajar tentang Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate adalah sebuah kerajaan yang pernah ada di Kepulauan Maluku, Indonesia. Ini adalah salah satu dari 4 kerajaan yang dikenal sebagai Kesultanan Maluku, bersama dengan Tidore, Bacan, dan Jailolo. Kesultanan Ternate terkenal karena produksi rempah-rempah, khususnya cengkih dan pala, yang sangat berharga pada masa lalu. Kesultanan Ternate memiliki sejarah yang panjang dan pernah menjadi salah satu kekuatan maritim di wilayah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu dan berbagai peristiwa sejarah, peran dan pengaruhnya berkurang. Saat ini, Ternate adalah salah satu dari 2 ibu kota provinsi di Maluku Utara, Indonesia, yang menunjukkan keberlanjutan budaya dan sejarahnya. Kerajaan Ternate memiliki sejumlah sultan yang memerintah selama berabad-abad. Di antara sultan-sultan terkenal dari Kesultanan Ternate adalah satu, Sultan Badullah. Dia adalah salah satu sultan terkenal yang memerintah pada abad ke-16. Ia terkenal karena peran pentingnya dalam perdagangan rempah-rempah dan persaingan antara Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Kedua, Sultan Nuku. Dia adalah seorang pangeran dan pemimpin perlawanan terhadap kolonialisme Belanda pada abad ke-18. Dia memimpin perang melawan Belanda dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Kesultanan Ternate. Penting untuk dicatat bahwa peran sultan-sultan ini telah berubah seiring berjalannya waktu, terutama setelah Indonesia merdeka, ketika monarki menjadi lebih seremonial dan pemerintahan Indonesia modern berlaku. Struktur pemerintahan dalam Kesultanan Ternate mengikuti tradisi monarki yang umumnya ditemukan dalam kerajaan-kerajaan Indonesia pada masa lalu. Struktur kerajaan Ternate biasanya terdiri dari unsur-unsur berikut. Satu, Sultan. Dua, Dewan Menteri. Tiga, para bangsawan. Empat, rakyat. Lima, militer. Enam, ulama. Tujuh, struktur adat. Penting untuk diingat bahwa seiring berjalannya waktu dan perkembangan sejarah, peran dan struktur pemerintahan dalam kesultanan ini telah mengalami perubahan signifikan, terutama setelah Indonesia merdeka. Monarki di Indonesia umumnya menjadi lebih seremonial dan pemerintahan Indonesia modern berlaku. Asal-usul kerajaan Ternate berkaitan erat dengan sejarah pulau-pulau Maluku di Indonesia. Berikut adalah rangkuman singkat tentang asal-usul kerajaan Ternate. Satu, prasejarah. Sebelum kerajaan formal didirikan, pulau-pulau Maluku termasuk Ternate telah dihuni oleh berbagai kelompok etnis. Mereka telah terlibat dalam perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga seperti cengkih dan pala dengan bangsa-bangsa lain di kawasan ini. Abad ke-13, Ternate mulai muncul sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan menjadi penting dalam jaringan perdagangan regional. Pada abad ke-14, menurut legenda, pendiri pertama Kesultanan Ternate adalah seorang pangeran dari dinasti Gowa, Sulawesi Selatan, yang bernama Baaf Masur Malamo. Ia diberi gelar sultan dan mendirikan Kesultanan Ternate. Pada abad ke-16, Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaannya. Mereka bersaing dengan Kesultanan Tidore untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah, khususnya cengkih dan pala. Hubungan dengan bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol juga berkembang selama periode ini. Pada pada abad ke-17, persaingan dengan Belanda semakin meningkat. Belanda menginginkan kendali atas perdagangan rempah-rempah dan konflik berkepanjangan antara Kesultanan Ternate dan Belanda dimulai. Pada abad ke-19, Kesultanan Ternate mengalami penurunan pengaruhnya seiring berjalannya waktu dan sebagian besar wilayahnya jatuh ke tangan Belanda. Pada abad ke-20, setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Kesultanan Ternate kehilangan kekuasaan politiknya dan menjadi lebih bersifat simbolis dan seremonial. Penting untuk dicatat bahwa ini adalah rangkuman yang sangat singkat dari sejarah Kesultanan Ternate dan banyak peristiwa dan detail lain yang terjadi selama berabad-abad. Kesultanan Ternate adalah bagian penting dari sejarah Indonesia dan perdagangan rempah-rempah di kawasan ini. Kerajaan Ternate memiliki banyak peninggalan sejarah dan budaya yang masih terlihat hingga saat ini. Beberapa peninggalan tersebut mencakup satu, Istana Kesultanan.
Istana Kesultanan Ternate adalah salah satu peninggalan paling mencolok dari kerajaan ini. Istana ini adalah pusat pemerintahan dan kediaman para sultan. Beberapa istana tertua seperti Istana Kesultanan Sultani dan Istana Kesultanan Kedaton masih ada dan menjadi objek wisata sejarah. 2. Benteng-benteng. Kesultanan Ternate memiliki beberapa benteng yang dibangun sebagai pertahanan terhadap serangan musuh. Benteng-benteng ini mencakup Benteng Oranje dan Benteng Taluko yang masih dapat dilihat hingga saat ini. 3. Masjid. Masjid adalah bagian penting dari sejarah dan budaya Kesultanan Ternate. Masjid-masjid seperti Masjid Sultan Ternate dan Masjid Sultan Badullah adalah contoh-contoh masjid bersejarah yang berdiri sebagai peninggalan budaya. 4. Perpustakaan dan manuskrip. Kesultanan Ternate memiliki tradisi intelektual yang kaya dan perpustakaan kerajaan mengandung manuskrip-manuskrip berharga yang berisi pengetahuan sejarah, agama, dan budaya. Beberapa manuskrip ini masih dapat ditemukan di perpustakaan atau institusi-institusi budaya. 5. Tradisi budaya. Banyak tradisi budaya, upacara adat, dan tarian-tarian tradisional di Ternate adalah peninggalan dari masa kerajaan. Masyarakat Ternate masih merayakan banyak perayaan adat dan upacara tradisional. 6. Bahasa dan sastra. Bahasa Ternate dan sastra lisan adalah bagian penting dari warisan budaya kerajaan. Sastra lisan ini sering digunakan untuk menyampaikan cerita-cerita sejarah dan nilai-nilai budaya. 7. Artefak dan koleksi museum. Beberapa artefak bersejarah dan koleksi dari masa Kesultanan Ternate dipamerkan di berbagai museum di Ternate dan Indonesia. Peninggalan-peninggalan ini membantu mempertahankan sejarah dan budaya Kesultanan Ternate serta menjadi daya tarik bagi wisatawan dan peneliti yang tertarik pada sejarah Indonesia. Masa kejayaan Kesultanan Ternate terjadi pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Selama periode ini, Kesultanan Ternate mencapai puncak kekuasaannya dan memiliki pengaruh besar di kawasan Maluku dan sekitarnya. Berikut adalah beberapa poin penting tentang masa kejayaan Kesultanan Ternate. 1. Perdagangan rempah-rempah. Kesultanan Ternate dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan rempah-rempah utama di dunia masa itu, terutama untuk cengkih dan pala. Rempah-rempah ini sangat berharga dan sangat dicari di pasar internasional. Nomor kedua, persaingan dengan Tidore. Kesultanan Ternate bersaing sengit dengan Kesultanan Tidore, kerajaan tetangga di Pulau Tidore, dalam memonopoli perdagangan rempah-rempah. Persaingan ini seringkali berujung pada konflik dan perang. 3. Hubungan dengan bangsa Eropa. Selama masa kejayaannya, Kesultanan Ternate menjalin hubungan dengan bangsa Eropa, terutama dengan Portugis dan Spanyol. Hubungan ini melibatkan perdagangan rempah-rempah dan pada beberapa titik Kesultanan Ternate bahkan mengizinkan Portugis untuk membangun benteng di pulau tersebut. 4. Penguasa-penguasa terkenal. Salah satu sultan terkenal dari Kesultanan Ternate pada masa kejayaannya adalah Sultan Babullah yang memiliki peran penting dalam sejarah kerajaan dan berhasil memperluas wilayahnya. 5. Pengaruh budaya. Selama masa ini, Kesultanan Ternate juga memiliki pengaruh budaya yang signifikan. Mereka adalah pusat intelektual dan keagamaan di kawasan tersebut dan memiliki tradisi sastra yang kaya. 6. Puncak kekuasaan maritim. Kesultanan Ternate juga memiliki kekuatan maritim yang kuat dengan armada kapal yang digunakan untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah di seluruh Maluku dan sekitarnya. Masa kejayaan Kesultanan Ternate ini berakhir pada abad ke-17 ketika Belanda mengambil alih kendali atas perdagangan rempah-rempah di wilayah Maluku. Meskipun berakhirnya masa kejayaan ini, kesultanan ini tetap menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia dan perdagangan rempah-rempah dunia. Masa kemunduran Kesultanan Ternate dimulai pada abad ke-17 ketika berbagai faktor eksternal dan internal menyebabkan penurunan pengaruh dan kekuasaannya. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Kesultanan Ternate meliputi: 1. Persaingan dengan Kesultanan Tidore. Persaingan sengit antara Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah menciptakan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Persaingan ini memakan sumber daya dan menyebabkan konflik berlarut-larut. 2. Penaklukan oleh Belanda. Pada awal abad ke-17, Belanda mulai mengambil alih perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kesultanan Ternate bersama dengan Kesultanan Tidore secara bertahap kehilangan kendali atas wilayah-wilayah rempah-rempahnya. 3. Penyebaran agama Islam.
Meskipun Islam telah menjadi agama utama Ternate sejak abad ke-14, dalam beberapa kasus penyebaran Islam dan perkembangan paham keagamaan yang lebih konservatif dapat mempengaruhi kemunduran budaya dan perkembangan intelektual di kerajaan. 4. Perang saudara dan konflik internal. Konflik internal termasuk perang saudara antar bangsawan atau kelompok yang bersaing untuk kekuasaan melebahkan kesatuan Kesultanan Ternate. 5. Penurunan ekonomi. Penurunan ekonomi akan terjadi karena penurunan kendali atas perdagangan rempah-rempah berdampak pada ekonomi kesultanan. Penurunan pendapatan dari perdagangan menyebabkan kemunduran ekonomi. Penurunan pengaruh luar negeri. Itu yang keenam ya. Pengaruh luar negeri Kesultanan Ternate juga berkurang seiring berjalannya waktu, terutama setelah Belanda mengambil kendali. Kehilangan otonomi dan peran dalam perdagangan regional dan internasional mengurangi pengaruhnya. Pada akhirnya, Kesultanan Ternate menjadi lebih terbatas dalam wilayah dan pengaruhnya. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, peran kerajaan dalam pemerintahan menjadi lebih seremonial dan kerajaan ini menjadi bagian dari warisan budaya dan sejarah Indonesia. Meskipun mengalami kemunduran, Kesultanan ini masih memainkan peran penting dalam identitas dan sejarah masyarakat Ternate. Sampai jumpa lagi.